Assalamualaikum anak-anak, gimana kabar kalian? Tetap sehat ya, baik yang di rumah ataupun yang di asrama. Untuk mengawali pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pelajaran hari ini dapat diterima dengan mudah dan dipahami oleh kalian. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Melanjutkan pembelajaran pertemuan kedua, tujuan pembelajaran hari ini yaitu memahami jenis aliran seni lukis. Nah, kemarin telah kita bahas kelompok aliran representatif yang terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu naturalisme, yang kedua realisme, dan yang ketiga romantisme. Menjawab pertanyaan yang kemarin, termasuk jenis aliran apa lukisan Mona Lisa? Jawabannya adalah jenis realisme. Karena pada lukisan Mona Lisa dilukiskan objek manusia dan juga pemandangan alam, di mana objek tersebut merupakan bentuk aktivitas manusia. Lalu, ada yang bertanya, kenapa tidak termasuk naturalisme? Karena lukisan Mona Lisa terdapat objek manusia, sedangkan naturalisme hanya fokus pada pemandangan yang ada di alam. Nah, dari sini bisa kalian pahami ya perbedaan naturalisme dan juga realisme. Setelah kita membahas kelompok representatif, berikutnya yaitu kelompok deformatif. Deformatif merupakan perubahan bentuk dari aslinya sehingga menghasilkan bentuk baru, namun tidak meninggalkan bentuk dasar aslinya. Jenis lukisan yang termasuk dalam kelompok deformatif adalah impresionisme, ekspresionisme, surrealisme, dan juga kubisme. Aliran impresionisme, aliran yang berusaha menampilkan kesan-kesan pencahayaan yang kuat dengan menekankan pada tampilan warna yang terjadi saat itu. Karakteristik utama lukisan aliran ini adalah goresan kuas, warna-warna cerah, penekanan pada kualitas pencahayaan, objek lukisan yang tidak terlalu menonjol, dan sudut pandang yang tidak biasa. Pelukis yang mengikuti aliran impresionisme dari Indonesia adalah S. Sudjojono. Sedangkan dari luar negeri, Claude Monet, Paul Cézanne, Paul Gauguin, dan Georges Seurat. Contoh lukisan impresionisme dari Claude Monet adalah Woman with Parasol. Berikutnya yaitu sunrise. Kalian perhatikan warna yang digunakan pada aliran ini adalah warna-warna yang cerah. Pengambilan objeknya juga saat terjadi pantulan cahaya yang berbeda, yaitu saat senja, fajar, saat terik matahari, maupun pantulan cahaya lainnya. Sehingga aliran ini cenderung memiliki warna-warna yang cerah. Contoh lain dari aliran ini yaitu lukisan Water Lilies dari Claude Monet. Dan yang terakhir yaitu pemandangan bukit dengan pohon besar dari S. Sudjojono. Selanjutnya yaitu aliran ekspresionisme, merupakan aliran seni rupa yang menonjolkan ungkapan dari dalam jiwa. Aliran ini lebih mementingkan ekspresi individu senimannya, ditandai dengan goresan yang ditampilkan terlihat lebih ekspresif. Pelukis yang mengikuti aliran ekspresionisme dari Indonesia adalah Affandi, sedangkan dari luar negeri adalah Edvard Munch, Vincent van Gogh, dan Ernst Ludwig Kärtner. Contoh pada aliran ini yaitu lukisan dari Affandi yang berjudul Potret Diri dan Trimurti. Jika kalian perhatikan dari kedua lukisan Affandi yang paling menonjol adalah goresannya. Dari goresan tersebut, lukisan ini sudah dikatakan ekspresif. Affandi memiliki ciri teknik melukis dengan jari-jarinya secara langsung, tanpa menggunakan kuas atau alat bantu lainnya. Selain itu, objek yang ditampilkan merupakan objek yang ada di alam, namun telah mengalami perubahan bentuk. Dari hal tersebut, dapat dikatakan lukisan Affandi termasuk ke dalam ekspresionisme. Lukisan selanjutnya yaitu lukisan Vincent van Gogh yang juga dilukiskan secara ekspresif. Terlihat
Dari lukisan yang berjudul self-portrait, ciri yang tampak pada lukisan tersebut adalah garis-garis lengkung di setiap goresannya. Contoh lain dari lukisan Vincent van Gogh yaitu Starry Night, yang juga memiliki ciri garis-garis lengkung yang membentuk objek gambarnya. Dari hal tersebut, maka lukisan Vincent van Gogh termasuk aliran ekspresionisme. Selanjutnya yaitu aliran surrealisme. Aliran ini mengubah suatu yang nyata menjadi tampak tidak nyata, sehingga gambar yang terdapat dalam lukisan seperti dalam mimpi atau hayalan seorang pelukis. Seniman yang mengikuti aliran surrealisme adalah Salvador Dali, Rene Magritte, dan juga Frida Kahlo. Contoh lukisan aliran surrealisme adalah The Persistence of Memory, lukisan dari Salvador Dali. Nah, lukisan ini sudah pernah saya tayangkan saat membahas tema lukisan. Objek yang digambar memang benda-benda yang ada di alam, namun memiliki bentuk yang berbeda yang telah diubah oleh pelukisnya menjadi seperti benda-benda hayalan. Maka lukisan ini termasuk ke dalam lukisan surrealisme. Aliran terakhir dari kelompok deformatif adalah aliran kubisme. Aliran seni rupa yang menyederhanakan objek nyata menjadi kekubus-kubusan atau bidang segi empat atau objek geometris lainnya. Pelukis luar negeri yang mengikuti aliran kubisme adalah Pablo Picasso, Georges Braque, dan juga Joan Gers. Contoh lukisan kubisme yaitu lukisan dari Pablo Picasso yang berjudul Guernica. Lukisan ini jika kita dalami objeknya terdapat objek manusia dan juga hewan, namun telah diubah menyerupai bentuk-bentuk geometris. Lukisan Pablo Picasso yang lainnya berjudul The Weeping Woman. Lukisan tersebut menggambarkan wanita yang sedang menangis, namun telah diubah bentuknya menjadi lebih geometris atau kekubus-kubusan. Maka lukisan ini juga termasuk ke dalam aliran kubisme. Kelompok aliran yang terakhir yaitu non-representatif. Kelompok ini tidak mempresentasikan sesuatu yang merupakan kebalikan dari representatif. Bentuk dasar dari gaya ini sudah meninggalkan bentuk aslinya atau tidak menirukan alam sama sekali. Lukisan hanya diisi oleh bentuk-bentuk geometri sederhana, kumpulan garis, atau hanya berupa blok-blok warna yang terbebas dari bentuk alam. Jenis lukisan yang termasuk dalam kelompok non-representatif adalah abstrak. Aliran abstrak. Aliran yang menggunakan ekspresi spontan untuk menciptakan karya. Aliran abstrak biasanya hanya digambarkan dengan garis, bidang, dan juga warna. Pelukis luar negeri yang mengikuti aliran ini yaitu Jackson Pollock, William de Kooning, Mark Rothko, dan Helen Fraunhofer serta Clifford Steele. Salah satu contoh dari aliran abstrak yaitu karya Jackson Pollock yang berjudul Number 5. Dari lukisan tersebut, kalian dapat melihat garis-garis warna yang bertumpuk-tumpuk. Lukisan tersebut jelas tidak mempresentasikan bentuk yang ada di alam, maka lukisan tersebut termasuk aliran abstrak. Itu tadi aliran seni lukis berdasarkan jenisnya. Jika kita mempelajari lebih dalam, masih banyak sekali aliran-aliran lainnya, seperti contoh aliran pop art, dadaisme, dan aliran fauvisme. Nah, kalian bisa mempelajari secara mandiri aliran-aliran yang saya sebutkan. Silahkan komen di bawah, jelaskan apa yang kalian ketahui dari ketiga aliran tersebut. Komen yang paling benar dan yang paling cepat akan mendapatkan hadiah. Selanjutnya, silahkan mengerjakan uji kompetensi 3. Jawaban diketik dalam Microsoft Word dengan file nama, nomor absen, spasi nama, spasi SPD 3.
Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya.